Ini anugerah. Hei kaum mukminin, ini karunia dari Allah. Syukuri nikmat Allah ini. Kau telah dipilih sebagai umat terbaik. Jangan kau sia-siakan. Jangan kau durhakai Nabi. Jangan kau menentang Nabi. Jangan kau kurang ajar sama Nabi. Subhanallah, anak-anak zaman sekarang mereka nggak kenal betapa istimewa. Wahai para pemudi-pemuda, kibarkan panji Al-Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari syahid di jalan Allah. Rahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawat wa anzalal ma'a minal mu'sirat wa ansha'a habba wan nabat wa qadral arzaq wal aqwat wa azaba 'alal a'mali salihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-zahirin al-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin at-tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya hormati segenap para alim, para ulama, para habaib, para asatid yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada beliau semuanya yang hadir dari kalangan habaib dan kiai ulama kita, Allah sehatkan rohani dan jasmaninya, Allah teguhkan langkah perjuangannya, Allah berkahi umurnya, Allah lancarkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Secinta yang saya muliakan, segenap keluarga besar Sahibul Hajah beserta seluruh para panitia yang menyelenggarakan daripada acara peringatan hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga apa baik berupa upaya dan lain sebagainya, harta, tenaga yang telah digunakan untuk mensukseskan ini acara, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas dengan sebaik-baik balasan dunia dan di akhirat. Secinta yang saya muliakan, segenap hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana di malam yang mulia ini saya dan kalian diajak untuk bersama-sama mengingat namanya yang mulia Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga diajak bersama-sama mensyukuri dengan cara membacakan riwayat kehidupan manusia yang termulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana apabila seseorang yang ingin ditambah suatu kenikmatannya oleh Allah, maka wajib baginya mensyukuri apa-apa yang telah diberikan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur atas karunia nikmat yang telah aku berikan kepada kamu sekalian, la azidannakum, niscaya akan aku tambahkan
tidak mau bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepadamu, kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku, siksaku amatlah pedih. Allah Subhanahu wa taala, saudara, ingin mengajarkan kepada kita umatnya Rasulullah, ingin mengajarkan kepada setiap hamba-hambanya, manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu nikmat yang besar, nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat waktu, nikmat perjumpaan dalam majlis, maka harus engkau mensyukuri nikmat itu. Apabila engkau ingin ditambah kenikmatan yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kamu ingkar terhadap nikmat Allah, tidak bersyukur atas nikmat Allah, sesungguhnya ketahuilah, kata Allah, azab dan siksaku amatlah pedih. Di dunia disiksa dengan kehinaan, kekurangan harta, dengan kesempitan segala urusan, dan di akhirat disiksa dengan tidak mendapatkan ridha dan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu, saudara-saudara, malam yang mulia ini, jangan ada yang ngomong, adalah malam salah satu kita mensyukuri atas nikmat Allah, nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesempatan, nikmat umur, nikmat segala-gala nikmat. Alhamdulillah, kita gunakan pada malam yang mulia ini untuk bisa duduk bersama dalam rangka memuji dan memuliakan kekasih Allah yang bernama Nabiyuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga saudara-saudara yang hadir, nikmat Allah yang patut kita syukuri pada malam yang mulia ini adalah nikmat yang paling terbesar di antara nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Nikmat Allah banyak, karunia Allah banyak, sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata engkau menghitung karunia Allah, nikmat dari Allah, niscaya engkau tidak akan mampu menghitung karunia dan nikmat dari Allah. Di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada umat manusia, khususnya umat di akhir zaman ini, umatnya Rasulullah, nikmat yang paling besar setelah nikmat iman, setelah nikmatul Islam, adalah nikmat kita dijadikannya umat yang termulia, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai hadirin, ini nikmat paling besar. Dengarkan baik-baik, Anda menjadi umat Nabi itu nikmat yang paling besar. Yang muslimah menjadi muslimah umatnya Nabi menjadi umat yang paling besar di sisi Allah kedudukannya, menjadi umat yang paling mulia di sisi Allah. Yang laki-laki menjadi umat yang terbaik di antara umat terdahulu, bukan sebab amal ibadah kita, bukan sebab haji dan sholat kita, bukan disebabkan kita sering umrah ke Baitul Haram, tidak, tetapi kita menjadi umat yang terbaik karena kita menjadi bagian daripada pengikut manusia yang terbaik, Sayyiduna Muhammad. Lihatlah dalam suatu kisah, mari kita belajar bagaimana mulianya umat Rasulullah di antara umat-umat terdahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu sekalian, kata Allah, wahai umatnya Muhammad, khaira ummatin, sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan oleh Allah, dilahirkan oleh Allah bagi manusia-manusia yang ada.
Ini suatu pengakuan dari Yang Maha Pencipta. Tidak ada satu umat pun yang diakui sebaik-baiknya umat kecuali hanya satu umatnya, Nabi Muhammad. Ini suatu kelebihan bagi kita. Mari kita belajar bagaimana Allah memuliakan umat Nabi Muhammad. Jangan ada yang ngomong. Dalam kitab Al-Imam Abdullah Al-Haddad, kenal Imam Abdullah Al-Haddad? Kenal nggak? Kenal? Kenal? Kenal Imam Abdullah Al-Haddad? Nggak kenal? Kalau pengen kenal, baca sejarah beliau, kisah hidup beliau. Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, sahibul ratib. Kita kenali dulu siapa beliau. Beliau di masa kecilnya, umur 8 tahun atau 9 tahun, terkena penyakit cacar sehingga menyebabkan kedua mata beliau menjadi buta. Di umur 11 tahun, pada saat fisik yang kurang, artinya tidak seperti manusia yang lain, kedua mata Imam Abdullah Al-Haddad diuji oleh Allah Subhanahu wa taala mengalami kebutaan akibat penyakit cacar. Tetapi subhanallah, semangat yang dari anak kecil yang umur 11-12 tahun, himmahnya luar biasa, semangatnya luar biasa, keinginannya mengenal Rasulullah, mengenal salafus saleh, mengenal agama Allah, mengenal syariat Allah, tertanam di dalam hati Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Umur 11 tahun, Al-Imam Abdullah Al-Haddad hafal Kutubus Sittah. Tahu Kutubus Sittah? Kutubus Sittah itu 6 kitab hadis. Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Umur 12 tahun Imam Haddad hafal dalam kondisi kedua matanya buta. Siapa Imam Haddad? Tadi lagi baca rotib apa di sini? Rotib Al-Haddad. Sudah kenal dengan Imam Haddad. Al-Imam Abdullah Al-Haddad menjadi presidennya wali. Jadi Bu, wali itu banyak tingkatannya. Ada Aqtab, ada Abdal, ada Autad. Banyak tingkatan wali itu. Al-Imam Abdullah Al-Haddad menjadi Qutbul Ghaus, presidennya para wali. Jadi bukan cuma manusia punya presiden, wali juga ada presiden, pemimpinnya. Al-Imam Abdullah Al-Haddad memegang kekuasaan sebagai waliullah, presidennya wali selama 40 tahun. Ini bukan main-main, bukan pemimpin-pemimpin dunia, bukan jabatan-jabatan dunia, bukan. Jabatan dunia ini hina di mata Allah. Al-Imam Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan, andai kekuasaan jabatan di dunia ini berhak dipegang oleh manusia manapun, oleh makhluk manapun, maka aku tidak ridho, kata Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, peliharaan binatangku memegang jabatan dunia. Kenapa? Karena jabatan dunia itu hina di mata Allah. Tapi jabatan akhirat menjadi kekasih Allah itu jabatan yang luar biasa. Al-Imam Abdullah Al-Haddad, kalau kita baca sejarahnya, Masya Allah, Subhanallah, kita ini malu kalau nggak bisa mengikuti Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Al-Imam Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad, kedua mata beliau buta. Tapi banyak orang yang tidak mengerti, selain kebutaan mata beliau secara zahir ini yang nampak, Allah ganti dengan basirah, mata hati yang lebih tajam. Berarti kalau mata buta secara zahir itu tidak bisa melihat, baik itu dekat ataupun jauh. Kadang orang yang bisa melihat seperti saya dan Anda ini, mata zahirnya melihat terbuka, enggak buta,
Tapi di balik dinding kita nggak bisa melihat apa yang dilakukan orang. Yang jauh kita nggak bisa lihat. Kenapa? Kita cuma punya mata zahir. Tapi Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad punya mata batin. Walaupun orangnya jauh, walaupun orangnya di balik dinding, Al-Imam Abdullah Al-Haddad bisa melihat dalam keadaan dengan apa? Mata batin beliau. Sehingga di antara amaliyah Al-Imam Abdullah Al-Haddad seperti baca Ratibul Haddad, apa manfaatnya? Beliau mengatakan, siapa orang yang baca Ratibul Haddad, aku mintakan kepada Allah dan aku janjikan kepada Allah, orang itu akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kalau bukan wali, tidak bakal dapat jaminan dari Allah. Tapi ini kekasih Allah yang minta. Insya Allah yang rajin baca Ratibul Haddad baik di majlis ataupun di rumah, insya Allah wafatnya tidak akan jelek, tapi wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Saudara, di dalam kitab Imam Abdullah Al-Haddad, singkat saja cerita, ada nama kitabnya Sabilul Idhkar. Sabilul Al-Idhkar. Di dalam kisah itu ada riwayat Wahab bin Munabbih bahwa nanti di kiamat, di hari kiamat ada satu golongan yang Allah bangkitkan wajahnya bagaikan bulan purnama. Subhanallah. Wajahnya dibangkitkan bagaikan bulan purnama. Subhanallah. Nabi Allah Musa alaihissalam tanya sama Allah, ya Allah, itu umatnya siapa yang engkau bangkitkan wajahnya bagaikan bulan purnama? Allah subhanahu wa ta'ala bilang, wahai Musa, umat yang aku bangkitkan wajahnya bagaikan bulan purnama adalah umat kekasihku yang hidup di akhir zaman, umatnya Muhammad SAW. Dibangkitkan lagi satu golongan oleh Allah, wajahnya terang bagaikan matahari. Nabi Musa kaget, bertanya sama Allah, ya Allah, itu umat siapa lagi itu yang kau bangkitkan wajahnya bagaikan matahari? Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, wahai Musa, apakah engkau tidak kenal sama umat itu? Nabi Musa menjawab, tidak ya Allah. Allah menjawab, wahai Musa, ketahuilah, umat yang aku bangkitkan wajahnya terang bagaikan matahari adalah umat aku punya Nabi yang tercinta, Sayyidina Muhammad. Singkat cerita, panjang lebar, Nabi Musa berbicara dengan Allah. Apa yang menarik saudara? Yang menarik dari dialognya Nabi Musa, ya Allah, kalau umatnya Muhammad kau begitu istimewakan, kau begitu agungkan, kau begitu sempurnakan, dibangkitkan dalam keadaan wajahnya terang bagai bulan purnama, bagaikan matahari, bagaikan bintang, sempurna. Apa kata Nabi Musa? Ini yang menarik. Faj'alni min ummati Muhammad ya Allah. Ya Allah, kalau umatnya saja kau bangkitkan begitu indah, begitu mulia, faj'alni ya Allah, jadikan aku Musa sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Nabi Musa alaihi salam minta jadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi maksum, gak punya dosa, minta dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Saya dengan ibu-ibu, bapak-bapak gak pernah minta jadi umatnya Rasulullah, tapi ditakdirkan menjadi umatnya Rasulullah SAW. Ini anugerah. Hei kaum mukminin, ini karunia dari Allah. Syukuri nikmat Allah ini. Kau telah dipilih sebagai umat terbaik. Jangan kau sia-siakan, jangan kau durhakai Nabi, jangan kau menentang Nabi, jangan kau kurang ajar sama Nabi. Subhanallah, anak-anak zaman sekarang mereka nggak kenal betapa istimewanya umat Nabi Muhammad.
As-Sayyid Abuya Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, guru daripada Al-Habib Rizik bin Husain bin Syahab, seorang hadisin, orang ahli hadis, seorang Masya Allah ahli dalam segala ilmu. Beliau ada satu kitab Khasaisu min Ummati Muhammadiyah, kekhususiaan umat Nabi Muhammad. Jadi biar saya kupas malam hari ini betapa mulianya kita sebagai umat Nabi Muhammad. Di dalam kitab itu diceritakan, Bu, umat dulu, dengarkan baik-baik, umat dulu kalau kejatuhan najis, tahu najis? Tahu najis? Kejatuhan tai cicak, tahu cicak? Cicak di dinding itu tahu? Tidak tahu. Kejatuhan najis, kotoran, ausah, jatuh ke kulit, umat dulu itu langsung dipotong untuk menghilangkan najis itu. Tapi umatnya Sayyidina Muhammad, kejatuhan najis baik di kulit atau di baju nggak perlu dipotong, buang najisnya, sucikan, nggak perlu dipotong kulitnya. Kalau umat dulu kalau kejatuhan najis di kulit atau di baju harus. Tapi umat Nabi Muhammad kejatuhan najis nggak perlu dibawa, buang najisnya, sucikan pakai air. Betul? Ini kemuliaan dari Allah. Satu lagi, umat dulu kalau berbuat dosa, umat dulu nih nggak sholat zuhur, asar, maghrib, atau maksiat sama Allah, puasa Ramadan nggak puasa, kan banyak di pinggir-pinggir jalan tuh, separuh manusia separuh jin. Paham? Separuh manusia separuh jin. Jadi kalau di tepi-tepi jalan itu kan ada gerobak-gerobak, ada rumah makan biasanya, kakinya doang kelihatan, badannya kagak. Yang di bawah manusia bisa dilihat, yang di atas nggak bisa dilihat. Namanya berarti separuh manusia separuh yang nggak puasa Ramadan, separuh manusia separuh. Adakah yang begitu? Kalau nggak percaya coba lihat di pasar-pasar, dilihat kan. Alasannya apa? Saya musafir dari mana? Baik, kita lanjut sudah. Umat dulu kalau bikin dosa nggak sholat, umpamanya nggak sholat, itu di pintu rumahnya tertulis langsung fulan bin fulan meninggalkan sholat, nggak bisa dihapus karena yang tulis malaikat Jibril alaihissalam. Misalnya ibu nih nggak sholat isya, makanya habis acara ini jangan tidur-tiduran, sholat isya. Percuma datang majelis kalau yang wajib ditinggalkan. Betul? Hadir majelis ini hukumnya sunnah, tapi sholat 5 waktu hukumnya jelas tidak. Melakukan sunnah, meninggalkan yang wajib boleh tidak? Majelis ilmu sholat 5 waktu, melakukan yang sunnah, meninggalkan yang wajib boleh tidak? Nah, khususnya anak-anak muda nih, awas nggak sholat ya, gugek. Baik, umat dulu kalau nggak sholat itu di pintu rumahnya tertulis fulan bin fulan meninggalkan sholat, nggak bisa dihapus. Kenapa? Yang nulis malaikat Jibril alaihissalam. Supaya apa? Mengajarkan kepada yang lain supaya tidak meninggalkan ibadah, supaya tidak maksiat kepada Allah. Ditulis di hadapan rumahnya fulan bin fulan bermaksiat kepada Allah. Tapi begitu luar biasanya, begitu mulianya umat Rasulullah, 1000 kali maksiat, 1000 kali meninggalkan sholat, tidak ada sedikit pun di depan pintu rumah kita tertulis kita meninggalkan sholat ataupun maksiat. Betul? Kamu tanya begitu umat Rasulullah
Rasulullah mulia atau tidak? Mulia atau tidak? Umat Nabi Muhammad pilihan atau bukan? Pilihan atau bukan? Umat Rasulullah sempurna atau tidak? Mulia atau tidak? Beruntung tidak jadi umat Rasulullah. Sallu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Lanjut. Ya, jam dulu. Jam 11:15 menit. Lanjut jangan. Kurang keras, lembek amat. Lanjut jangan. Masih semangat. Masih pengen dengarkan kajian. Masih pengen dengarkan ceramah. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Sudahlah, setelah kita melihat dan mengetahui sedikit daripada ucapan ulama, kisah ulama, betapa mulia umat Rasulullah, satu yang harus kita kerjakan sekarang. Sudah, tolong dengarkan baik-baik. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita harus disyukuri. Benar atau tidak? Harus disyukuri. Dikasih nikmat sama Allah harus disyukuri. Wajib bersyukur. Habib, bagaimana cara membentuk atau menampakkan, membuktikan wujud rasa syukur kita kepada Allah? Baik, jangan ada yang ngomong, Bu, suka ngomong, lu kayak orang racun, yang banyak ngomong, nanti jadi mak lampir, mau jadi mak lampir. Cara bagaimana mewujudkan cinta dan bersyukur atas nikmat Allah, dijadikan umat yang terbaik. Baik. Ada 3 poin. Ada tiga. Sampaikan semua apa jangan? Kalau semua kelamaan, saudara. Jam sudah sampai jam 12. Saya sampaikan satu doa. Sudah banyak. Yang penting diamalkan. Setuju? Siap tidak mengamalkan? Yakin mau mengamalkan? Siap menerapkan? Siap mengajarkan? Hati. Apa saudara? Ulama salaf mengatakan cara mewujudkan rasa syukur kepada Allah dengan 3 perkara. Di antaranya 3 perkara. 1. Ilzam kitab Allah. Ilzam kitab Allah. Apa itu ilzam kitab Allah? Pegang teguh Al-Quran, saudara. Pegang teguh. Di antara cara bagaimana mewujudkan syukur kepada Allah, dijadikan umat terbaik, salah satunya pegang Al-Quran. Jelas tidak? Pegang Al-Quran. Pegang Al-Quran, amalkan Al-Quran, baca Al-Quran, ajarkan kepada anak kita, saudara kita, tetangga kita, istri kita, suami kita, anak didik kita. Al-Quran. Kesini jelas gak? Cara mewujudkan syukur kepada Allah di antaranya pegang Al-Quran, belajar, membaca, mengamalkan, menyebarkan Al-Quran. Jelas?
Oh Habib, apa sih keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang suka baca Al-Quran? Subhanallah. Kalau kita mau baca, saudara, banyak utamanya. Satu atau dua, saya pengen kasih tahu. Ingin dengar nggak? Ingin dengar nggak? Hikmah keutamaan baca Al-Quran. Satu, Rasulullah Subhanahu Wa Taala menggerakkan lisan Nabi Sayyidina Muhammad. Beliau bersabda, "Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran." Amal yang paling utama bagi umatku adalah baca Al-Quran. Kalau ada orang yang tanya, Habib, Kiai, Ustaz, ajaran amal apa yang paling utama di akhir zaman ini? Cuma ada dua. Salah satunya apa? Baca Al-Quran. Ya anak-anak kita zaman sekarang, khususnya yang muda, yang kecil, lebih kenal sama gadget, lebih kenal sama HP dibandingkan Al-Quran. Betul? Betul apa betul? Betul apa betul? Lebih kenal main ular. Main ular. Main cacing itu. Sudah baca Quran nggak tahu. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul apa betul? Terus yang salah kalau begitu siapa? Yang salah siapa? Orang tua. Kenapa kan diajarin Al-Quran? Betul? 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 Amal ibadah yang paling baik, yang paling agung adalah salah satunya baca Al-Quran. Subhanallah. Bahkan saudara, bahkan dalam hadis di kitab Al-Imam An-Nawawi, beliau nama aslinya Syekh, ya Allah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Pahami ya? Imam Nawawi ada dua. Ada Imam Nawawi yang dikenal, Masya Allah, Muhyiddin, yang menghidupkan agama. Ada juga Imam Nawawi Al-Bantani. Ada. Jadi Imam Nawawi yang ingin saya sebutkan ini, Imam Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Pengarang kitab di antaranya Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Mengarang kitab Riyadhus Shalihin hadis, terus mengarang kitab Al-Adhkar min Kalamin Sayyidil Abrar. Banyak. Ada juga Minhaj Talibin, Minhajul Abidin, karangan Imam Nawawi. Banyak kitab beliau. Dalam kitab satu beliau ada masalah Al-Quran. Di situ ada satu hadis indah banget. Subhanallah. Di situ disebutkan man qara al-Quran. Dengerin. Barang siapa yang baca Al-Quran, kata Rasulullah, maka nanti di akhir kiamat Allah akan beri kemuliaan kepada kedua orang tua orang yang sudah baca Al-Quran. Dengan apa? Allah pakaikan mahkota kepada orang tua orang yang suka baca Al-Quran. Jelas gak? Paham gak? Jadi kalau ada anak yang suka baca Al-Quran, itu nanti orang tuanya di akhirat dikasih mahkota dari cahaya oleh Allah. Pengen ibu-ibu dapat mahkota? Pengen semuanya dapat mahkota dari Allah? Didik anaknya baca, didik anaknya kenal kepada, didik anaknya supaya mengamalkan, didik anaknya supaya suka dengan, hidup dengan, mati juga dengan. Sampai
Sampai sini jelas tidak? Paham tidak? Paham tidak? Wajib tidak belajar Al-Quran? Wajib tidak belajar Al-Quran? Wajib tidak mengamalkan Al-Quran? Orang yang baca Al-Quran mulia atau tidak? Sempurna atau tidak? Agung atau tidak? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu mubarak alaihi. Saudara, terakhir sekarang ini kita belajar. Kenapa Bu? Jawab sampai amin. Jawab. Jawab. Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum Muhammad. Ini saya manggilnya bukan jamaah deh sekarang. Wahai pecintanya Rasulullah. Jawabannya labbaik. Labbaik. Jawabannya labbaik. Kalau jamaah itu Ustaz Maulana nggak mau kedukut buah. Wahai pecintanya Rasulullah. Wahai pecintanya Rasulullah. Kurang semangat. Ya bisa ini. Orang Karawang ini ya bisa. Belum suruh perang udah alay. Kebanyakan makan apa nih? Micin. Kalau makan Indomie, banyak makan micin. Biar gak PA. Betul. Wahai umatnya Rasulullah. Wahai umatnya Rasulullah. Wahai penghuni surga. Labbaik. Begitu. Kali lagi. Coba. Muhammad Muhammad. Wahai yang rindu dengan Rasulullah. Wahai yang cinta dengan Rasulullah. Baru Karawang. Takbir. Insya Allah nanti Karawang akan menjadi kota Sayyidina Muhammad. Takbir. Akan menjadi kota pecinta sholawat. Takbir. Akan menjadi kota pecinta ulama dan habaib. Takbir. Jawab Nabi, wahai pecinta Rasulullah. Wahai perindu surga. Wahai perindu kematian. Takbir. 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Terakhir, Bu. Kenapa zaman sekarang saya tekankan anak-anak muda supaya belajar agama? Kenapa? Bu, Pak, dengerin. PA, jangan ngomong. Yang sudah ngomong anak buahnya Jainuddin Najiro. Tahu Jainuddin Najiro? Tahu Jainuddin Najiro? Jainuddin Najiro. Sudah. Ambil sepedanya, ambil. Yang sudah ngomong di majelis, anak buah siapa? Anak buah siapa? Jainuddin. Najiro. Kalau anak buahnya Nabi Muhammad gak bakal ngomong di majelis, betul? Betul? Takbir. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut. Lemah apa semangat? Lemah apa semangat? Ngantuk apa gak ngantuk? Kamu tanya nih, ngantuk apa jangan? Kurang keras, lanjut apa jangan? Nanti pojok, lanjut apa jangan? Lanjut. Tinggal deh. Lanjut. Lanjut B. Lanjut gak? Lanjut apa jangan? Kurang keras suaranya, lanjut apa jangan? Lapar deh. Jawab, lanjut. Ngantuk. Lanjut. Takut hujan. Lanjut. Hawanya dingin, Bil. Lanjut.
izin sama pacar suruh pulang. Lanjut. Masa bego. Lanjut terus. Takbir. Orang Karawang sedang sholawatan betul. Lanjut terus betul. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Sudah. Dengarkan nih. Dengarkan. Ini suara saya udah 5% udah. Tapi insya Allah masih kuat. Insya Allah. Tapi tolong jangan ngomong. Udah saya ngomong di sini teriak habis. Lu di belakang ngomong. Dasar kecebong. Kalau kata Habib Rizik gitu, kadang kebon. Ya. Yang suka ngomong ya. Sudah. Di akhir zaman ini, kenapa anak muda harus belajar agama? Kenapa? Karena zaman sekarang ini, Pak, Bu, maaf saya ngomong, yang menghancurkan Islam bukan orang lain, Pak. Betul? Yang merongrong Islam bukan orang lain, anak-anak muda. Kenapa? Pemahaman agamanya kurang, didoktrin oleh liberal, terpengaruh oleh liberal, terpengaruh oleh sekuler, sehingga semuanya anak-anak muda terpengaruh bahwa ada yang mengatakan semua agama itu sama. Na'udzubillah. Semua agama itu sama kata orang liberal. Tidak sama. Agama yang paling mulia cuma agama Islam. Agama yang diterima oleh Allah cuma agama Islam. Apa dalilnya? Apa dalil? Mau tahu? Mau dengar? Mau tahu dalilnya? Agama yang cuma berlaku di sisi Allah cuma agama Ingin tahu jawabannya? Jawab apa jangan? Jawab apa jangan? Takbir. Dalam Al-Quran saudara, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ad-dina 'inda Allahi Islam." Jelas? Sesungguhnya agama yang sempurna, yang diterima, yang diakui hanya Islam. Agama yang diterima di sisi Allah agama Islam. Agama yang lain diakui gak? Diakui gak? Yang diakui oleh Allah agama apa? Jawab rame-rame agama apa? Jawab yang kenceng rame-rame agama? Siap jaga agama Islam, siap belajar agama Islam, siap jaga agama Islam, siap jaga Ahlussunnah wal Jamaah. Yakin? Takbir. Sallallahu alaihi Nabi. Yang kedua, jawabannya, orang yang cari agama lain selain agama Islam tidak diterima di sisi Allah. Dengarkan baik-baik. Apa dalilnya baik? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Shadaqallahul azim. Luar biasa saudara. Allah memberi jawaban bahwa siapapun yang cari agama selain agama Islam tidak diterima, dan orang yang mencari agama selain Islam mereka adalah orang yang rugi. Paham atau tidak? Jelas atau tidak? Orang yang cari agama selain agama Islam tidak diterima di sisi Allah. Semuanya saya tanya, jadi agama Islam senang tidak? Senang.
punya agama Islam, bahagia tidak? Jadi pengikut Nabi senang apa tidak? Senang apa tidak? Pengen ikut ajaran Nabi? Siap ikut ajaran Nabi? Siap taati syariat Islam? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai sini sebelum ditutup jelas tidak? Dari tadi yang saya sampaikan paham tidak? Ngertos apa nggak ngertos? Ngertos apa nggak ngertos? Paham? Paham? Atur nuhun. Takbir! Takbir! Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Kunci untuk bersyukur atas nikmat dijadikan umat Nabi salah satunya baca, 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 amalkan, sedangkan, pelajari. Paham? Jelas? Yang kedua, agama yang diterima oleh Allah hanya siap baca Al-Quran. Jauh pada Nabi, siap baca Al-Quran, siap belajar Al-Quran. Semua umat Islam siap amalkan Al-Quran, siap jaga agama Islam, siap jaga agama Islam. Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara, 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 wahai perindu surga, labbaik, wahai perindu ya Rasulullah, wahai perindu syafaatnya Nabi Muhammad, siap mati untuk Rasulullah. Jawablah kencang, siap mati untuk Rasulullah, siap mati untuk Rasulullah, siap mati untuk agama, siap hancur untuk Rasulullah, siap biasa untuk Rasulullah. Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara, sebelum ditutup dengan doa, nanti kan ditutup dengan doa, saya mau ngomong bahasa Sunda, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Kurang kompak. Boleh nggak? Boleh nggak? Kurang keras. Yang di pojok suaranya mana? Boleh nggak? Boleh nggak? Takbir! Tahu yang boleh ngomongin apa? Tahu nggak? Pengen dengar? Dengerin baik-baik. Dengerin baik. Apa omongannya? Abdi gogoh kanjen. Takbir! Takbir! Itu bahasa Sunda apa bukan? Sunda apa bukan? Soalnya nanti saya ceramah di Karawang pakai bahasa Sunda. Insya, semoga yang hadir semua diberkahi umurnya oleh Allah, dipanjangkan usianya oleh Allah, diberkahi rezekinya oleh Allah, dikumpulkan bersama Rasulullah, dikumpulkan bersama Rasulullah. Semoga kita semua dijadikan orang yang cinta sama ulama, yang cinta sama habaib, yang cinta sama kiai, yang cinta sama jengan. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal alamin. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.